kok Gimana? Islami apa durung? Iki wis tak Bisa record, dikira awakmu engko astagfirullah. ngitungno dhewe lek pengen anu. Ya kena saja nih. Mulai kok saiki satu, dua, tiga. Oke, baik. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang di podcast kita pada malam hari ini. Bersama saya Azaprilia sebagai host pada acara podcast ini dan rekan saya Mahda dan juga tidak lupa dengan tiga narasumber kita yang spesial ini. Nah, tema podcast pada malam hari ini yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Sedikit informasi bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut. Dan disorientasi seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya, yaitu contohnya seperti LGBT. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita memasuki sesi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita. Halo, selamat malam kakak-kakak narasumber kita. Bagaimana kabarnya? Malam juga. Halo, baik-baik. Alhamdulillah, baik-baik. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, ladies first. Kenalkan, nama saya Fadiul Lapsor, biasa dipanggil Fadia. Nah, sekarang yang tua terlebih dahulu. Silakan. Oh, nama saya Muhammad Adinal Faizi, biasa dipanggil Ganteng. Lo pasti ganteng aja. Wah, iya, siap Oh, Mas. Siap Mas ganteng. ganteng. Oke. Siap. Siap, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Haris Zaman Al Adel, biasa dipanggil Haris. Haman juga bisa kalau ada yang dua. Saya Ya, kembalikan lagi kepada host. Oke. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu apa arti feminisme dalam konteks Islam menurut pemahaman Anda? Baik, aku izin jawab ya. Oke, silakan. Tadi kan udah dijelasin sama Mbak Aza kalau feminisme itu pihak yang apa namanya sangat mendukung kesetaraan gender kan ya. Tapi ini kan yang ditanyakan menurut perspektif Islam nggak sih, ya kan? Iya. Nah, memang sih Islam itu kan sangat mendukung sekali tentang apa kesetaraan gender wanita dan laki-laki. Tapi sejatinya dalam Islam itu Islam itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu secara berpasang-pasangan dengan fungsional dan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi nggak bisa gitu kayak disamakan semuanya. Itu sih menurut saya. Pada intinya ada hak dan kewajiban masing-masing ya setiap Mm-mm. gender. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh host kita yaitu Kak Mahda. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini adalah bagaimana Anda melihat peran perempuan dalam masyarakat Islam dan sejauh mana feminisme tersebut dapat meningkatkan pemahaman tentang peran tersebut. oke. Izin menjawab ya, Kak Mahda Ganteng. Ya, Waduh. Sebelumnya pandangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat Islam itu bervariasi ya. Beberapa melihatnya itu sebagai peran tradisional yang diatur oleh ajaran agama. Ada juga yang lain mencari interpretasi yang lebih inklusif. Feminisme itu dapat membantu memperluas pemahaman ini dengan menyoroti isu-isu kesetaraan gender dan memberikan ruang untuk tafsir yang lebih progresif terkait peran perempuan dalam Islam. Ulama itu banyak yang berpendapat bahwa feminisme itu tidak menjadi masalah bagi Islam asalkan tidak melebihi yang tadi host kita bilang, melebihi itu intinya. Sudah. jadi feminisme yang sewajarnya saja dan Ya, betul. Karena kan peran laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya. Jadi
jangan melebihi batas itu. Oke, lanjut. Lanjut untuk pertanyaan ketiga akan ditanyakan oleh host kita yang satunya kepada Mbak Azza. Oke, Dipersilakan. pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana pandangan Anda tentang hak-hak perempuan dalam Islam dan bagaimana kita dapat memastikan hak-hak tersebut terlindungi tanpa mengabaikan nilai-nilai agama? Izin untuk menjawab. Oke, silakan. Untuk pandangan saya tentang hak-hak perempuan dalam Islam itu ya gimana ya, wajar memang karena semua ciptaan Allah ataupun manusia itu memang memiliki hak, namun juga harus di apa ya namanya, diselingin dengan kewajiban yang emang kewajiban. Dan tadi kita menanyakan bagaimana kita dapat melindungi hak-hak tersebut tanpa harus mengabaikan nilai agama. Untuk melindungi hak tersebut, kita dapat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dari perempuan menggunakan aturan hukum yang melindungi hak tersebut dan mendorong pendidikan dan pelatihan tentang hak perempuan dengan dalam konteks agama. Sekian. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Pak Mahda. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya adalah apakah kita sebagai masyarakat muslim dapat menciptakan ruang diskusi terbuka di masyarakat untuk membahas isu-isu feminisme dan disorientasi seksual tanpa menyalahi nilai-nilai agama? Oke, izin menjawab ya. Menurut saya sih bisa ya. Kita bisa dengan mudah menciptakan forum diskusi di masyarakat, apalagi tentang feminisme. Tapi menurut saya itu dalam forum diskusi itu ada hal-hal yang perlu diperhatiin supaya nanti nggak salah gitu loh. Yang pertama itu dalam forum diskusi itu menurut saya harus menghormati beragam perspektif dari orang. Entah itu orang yang udah berpengalaman atau orang yang hanya ingin menyampaikan pendapat dari sudut pandang perspektifnya sendiri. Terus habis itu dalam diskusi itu kita harus juga menggunakan informasi-informasi yang akurat. Jadi kita gak bakal salah gitu loh kalau informasinya akurat. Nah, terus habis itu dalam satu forum diskusi itu biasanya kan mesti ada kubu A atau kubu E gitu loh. Kubu A atau kubu B. Nah, kita itu harus bersifat moderat atau tengah-tengah, memihak antara kubu A atau kubu B aja gitu. Terus habis itu kita harus juga berkomitmen nih, tujuan kita dari awal buat forum diskusi ini untuk apa dan nanti kita bakal ngelakuin apa untuk forum diskusi ini. Gitu aja sih menurut saya. Baik, jadi dalam diskusi itu tidak boleh apa itu namanya, menyodorkan salah satu pihak begitu ya. Ya, kalau bisa kita itu harus bersifat moderat gitu loh, nggak boleh kayak kita udah deh aku ke kubu A aja, kubu B aja, nanti malah bertengkar nanti. Ya, lebih bisa dibilang netral gitu. Ya benar, bahasa kerennya tuh moderat, moderasi. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada moderator, kepada host Mbak Azza dipersilahkan. Oke, sekarang pertanyaan kelima. Apakah kita bisa mendukung perempuan yang ingin mengejar karir atau pendidikan tinggi tanpa melanggar norma-norma agama? Karena perempuan itu punya hak, sama aja semua manusia punya hak. Jadi kalau menurut saya tentu kita bisa mendukung wanita yang ingin, perempuan yang ingin mengejar karir atau pendidikan tinggi, tentu saja tanpa
melanggar norma-norma agama. Jadi jawabannya tentu. Oke. Tapi kan kadang ada apa ya, cowok atau enggak suami yang menentang itu kan. Kalau Ya, perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, cuman kerjaannya nanti ujung-ujungnya di rumah, di dapur gitu. nah balik lagi, kalau itu pembicaraan rumah tangga masing-masing ya. Jadi ya ada saja laki-laki yang tidak mendukung itu. Tapi kalau menurut saya tentu saja itu boleh asalkan tidak melanggar norma-norma agama. Terima kasih. Selanjutnya Kak Manda. Baik, untuk pertanyaannya selanjutnya adalah sebagai seorang Muslim, apakah Anda merasa bahwa nilai-nilai feminisme bisa bersinergi dengan nilai-nilai agama Islam? Menjawab pertanyaan itu, menurut saya jawabannya ya, karena nilai-nilai feminisme itu dapat bersinergi dengan nilai-nilai agama Islam. Salah satu contohnya kita dapat mengambil perjuangan perempuan tentang kesetaraan gender dan mencari keadilan. Itu saja mungkin untuk jawaban pertanyaan ini. Saya kembalikan kepada host. Baik, tanpa menyalahi norma-norma agama begitu ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada host Mbak Aza, dipersilakan. Oke, sekarang ke pertanyaan yang ketujuh adalah, apakah kita bisa menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang isu disorientasi seksual dalam masyarakat Islam tanpa menyalahi nilai-nilai agama? Oke, menurut saya sih bisa ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, cara meningkatkan pemahaman kita tentang disorientasi seksual itu lebih gampang gitu loh. Dari workshop, kita bisa ngikuti workshop, terus kita bisa kaji studi ilmiah juga, terus dari internet-internet kan juga bisa gitu loh. Tapi dalam apa mendalami suatu pemahaman tentang disorientasi seksual itu eh, ada beberapa yang harus diperhatikan juga. Nah, yang pertama itu eh, terhadap orang yang mengalami disorientasi seksual itu kita kayak gak boleh diskriminasi gitu loh sama dia. Kita juga nggak kita harus menjaga privasinya dia. Jadi kita kok gak boleh, kamu nih, maksudnya kayak suka cowok gitu, gak boleh ya. Jadi kita gak boleh diskriminasi. Nah, terus habis itu justru kita itu harus memberikan empati sama orang yang mau berubah itu. Jangan karena dia mantan dari disorientasi seksual, kita jadi diskriminasiin dia gitu. Dan tentunya itu dalam forum diskusi terbuka yang bersifat aman dan inklusif. Terima Baik, kasih. ya, sama-sama. Intinya memberi dukungan kepada orang yang mau berubah ya, Hmm, dengan cara yang tepat juga. ya, Oke, betul. pertanyaan selanjutnya Kak Madam. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah ada harapan Anda untuk masa depan terkait kesetaraan gender dan pemahaman tentang disorientasi seksual? Oke, baik, izin menjawab. Harapan saya itu ke depannya perempuan dan laki-laki ini bisa 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 sadar akan posisinya masing-masing. Jadi yang laki-laki lakuin, contohnya kayak kerja kerja halal berat itu gak bisa dilakukan sama perempuan, sedangkan hal-hal yang perempuan lakukan itu juga banyak yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Jadi untuk kedepannya semoga tidak melewati batas yang wajar. Dan kalau soal disorientasi seksual itu harapannya kedepannya lebih sadar bahwa gender itu hanya laki-laki dan perempuan, tidak ada non binary atau dan lain semacamnya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada
Azza. Selanjutnya adalah disebutkan dalam peradaban Romawi bahwa wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Tapi sekarang banyak kasus pelecehan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri terhadap anaknya. Bagaimana menurut Anda pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kasus-kasus era pada saat ini? Izin menjawab, memang banyak kasus pelecehan yang terjadi di zaman Romawi kuno, khususnya tentang pelecehan yang dilakukan oleh ayah kandungnya terhadap anaknya sendiri. Tidak sebenarnya tidak hanya di zaman Romawi kuno, sebenarnya di zaman ini juga sebenarnya ada, cuma mungkin tidak terekspos. Nah, menurut saya itu bisa diperbaiki, namun dengan catatan kita ini mempelajari sejarah kenapa bisa seperti itu juga. Kita juga harus mengerti pentingnya perjuangan tentang kesetaraan gender. Mungkin itu saja jawaban saya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-10, akan dijadikan oleh Kak Usdan. Mohon maaf, Fadia di-unmute dulu. Aku di-unmute gak sih? Belum tadi. Ya apa, lanjutin aja. Kak Mada, pertanyaan ke-10. Pertanyaan yang ke-10 adalah, dalam prinsip Islam, seluruh tanggung jawab dan hak laki-laki atau perempuan adalah sama. Tetapi mengapa kebanyakan pasangan yang bersuami istri lebih memasrahkan seluruh pekerjaan rumah kepada istri, yang dimana seharusnya laki-laki juga harus bisa berkontribusi dalam pekerjaan. Nah, bagaimana menurut Anda dalam kasus tersebut? Oke, izin menjawab ya. Tadi kan di awal kan udah disebutin ya kalau Islam itu menciptakan perempuan dan laki-laki itu secara berpasangan dengan fungsionalnya masing-masing. Jadi orang-orang tuh beranggapan kalau memang perempuan itu tugasnya di rumah, laki-laki tugasnya bekerja, dan dikuatkan lagi itu dengan Quran surat An-Najm ayat 45 yang yang isinya itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu memberikan tugas yang berbeda pada suami dan istri karena adanya maksud-maksud tertentu. Terus habis itu kan lagian nih di Islam itu penilaian tentang kemuliaan tuh nggak diukur dari kualitas kehidupan seseorangnya, melainkan dari tolak ukur ketakwaannya. Ya, itu aja sih menurut saya. Baik, jadi termasuk kesetaraan gender gitu ya. Baik, saya kembalikan kepada host Azza. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sejarah munculnya feminisme? Oh, sejarah ya. Ya. Jadi kalau sejarah jatuhnya kayak storytelling nih, cerita. Jadi sejarah feminisme itu sebenarnya udah dimulai dari abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Jadi pada tahun 1792 itu tokoh feminis perempuan dari Inggris namanya Mary Wollstonecraft. Dia itu nulis karya tulis berjudul The Vindication of Rights of Women. Jadi Wollstonecraft ini menyuarakan hak-hak pendidikan bagi perempuan yang saat itu tidak memperoleh pendidikan seperti halnya laki-laki. Jadi laki-laki ini
dapat pendidikan yang tinggi, tapi perempuan ini enggak. Jadi Wollstonecraft ini dia membuat karya tulis itu berjudul The Vindication of Rights of Women. Tuh awalnya. Cukup. Terima kasih host. Jadi kalau di Indonesia itu kayak seperti Ibu Kartini kan? Iya, kalau di Indonesia itu Ibu Kartini, cuma Ibu Kartini kan Iya. itu di pertengahan abad ke-20 ya, sedangkan ini udah dimulai dari abad ke-19. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ke-12. Dibacakan oleh Kak Mada. Diam aja, Rek, 20 menit. Udah dong. Parah. Untuk pertanyaan yang ke-12, yaitu kita akan membahas kerugian sih dari contoh disorientasi sosial tadi, seksual tadi, yaitu apa sih kerugian yang ditimbulkan dari perilaku disorientasi seksual yaitu LGBT. Izin menjawab. Mungkin ini untuk individunya, jawabannya menyangkut individu yang melakukan ke perilaku LGBT. Dalam sosial mungkin apa ya, dikucilkan karena itu terbilang minoritas, karena beda sendirilah bahasa kasarnya. Nah, untuk dampak buruknya itu paling banyak di segi kesehatan. Orang yang melakukan perilaku LGBT itu biasanya gampang terkena penyakit seksual menular seperti HIV, maupun kalau yang ini bukan menular, cuma penyakit untuk dirinya sendiri, yakni gangguan hormon. Terus mungkin cukup itu aja. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada host Azza. Pertanyaan ke-13 adalah bagaimana tips untuk mencegah adanya LGBT? Kalau menurut saya sih simpel ya, kita harus memperdalam ilmu agama supaya nggak terjerumus ke hal-hal yang kayak gitu. Terus habis itu kita juga harus milih-milih teman kalau kalau berteman gitu. Jangan jangan berteman sama orang yang kayak kayak gitu. Kalau bisa kita ngajak mereka supaya nggak kayak gitu. Dan untuk orang yang terlanjur ngalamin itu harus diimbangi dengan pembinaan supaya mereka nggak kayak gitu. Ya. Bagaimana kita tahu teman kita itu LGBT? Soalnya kan biasanya yang LGBT kan nggak nggak bilang-bilang gitu loh. Ya mungkin kita bisa aja ajak dia diem-diem ke forum yang tadi, forum diskusi yang bersifat inklusif. Nah, yang inklusif tadi kan kayak mereka tuh aman gitu loh, kayak mau cerita-cerita tentang kalau mereka misalnya LGBT. Nah, dari kita ngajak di situ kan kita jadi tahu. Nah, waktu kita udah ngajak mereka, waktu mereka udah cerita-cerita ke kita, nah kita baru nih ngajak mereka supaya nggak gitu lagi di forum itu. Lebih baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Mada. Baik, tadi kan sebelumnya sudah membahas tentang kerugian dan bagaimana cara mencegah adanya LGBT. Nah, sekarang itu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi LGBT itu apa saja sih? Oke, faktor ya. Teman-teman pernah ngeliat gak sih orang yang
orang yang gay, lesbian gitu. Pernah lihat gak? Ya pernah. Pernah Pernah, lihat ya? pernah. Mungkin Pernah kalau kok. dari pandangan saya, kalau orang yang gay itu mungkin karena kebanyakan lingkungan dia itu wanita. Setuju nggak? Kayak terlalu banyak main sama cewek gitu tuh. Terus kayak misalkan Oh, iya. ya Berawal Punya dari teman lelaki gitu ya, minim. iya benar dari teman gitu. Atau juga misalkan contohnya kayak saya punya teman saya ini juga punya teman. Nah, teman saya ini juga punya teman. Nah, Banyak banget sisilannya ya, Kak. iya, jadi dia ini satu-satunya anak cowok di keluarganya. Jadi semua saudaranya ini cewek semua. Jadi dia awalnya tuh mungkin penasaran ya, gimana sih rasanya jadi cewek gitu. Nah, dia akhirnya nyoba karena menurut dia itu hal yang baru, hal yang seru, jadinya dia bisa keterusan. Itu sih mungkin salah satu faktornya. Ya itu yang faktor awalnya coba-coba gitu ya. Iya, penasaran. Kan manusia kan penasaran banget kan. Ya, Ya itu makanya jangan jangan kebanyakan penasaran, guys. ya teman-teman dengarkan itu. Iya, Jadi, Mahda tadi pakai kerudung deh, Mas Mahda. Mahda ganteng. Mana kerudungnya Mas Mahda? enggak, saya tadi kan cuma mencontohkan. Oh, mencontohkan. Baik, lanjut yang pertanyaan terakhir ini. Oh, terakhir ya? Iya, Ya, Ya, silakan. ini pertanyaan Mbak terakhir. Oke. Bagaimana menurut Anda tentang para pelaku LGBT yang menuntut untuk melegalkan perilaku tersebut karena alasan HAM? Untuk pendapat saya sendiri, saya tidak setuju karena maupun banyak landasan yang mungkin bakalan disetujui karena mungkin menyangkut HAM. Namun kembali lagi dalam peraturan agama itu tidak diperbolehkan LGBT karena sudah menentang kodrat penciptaan manusia. Ya kembali lagi tadi katanya Mas Adin, gender itu hanya dua, laki-laki dan perempuan. Itu saja. Iya, betul. Gender itu hanya dua. Setuju? Setuju. Setuju. Banget. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik, cukup sekian. Apa ini? Baik, sekian untuk Iki gak ditutup ta? podcast hari Terus ini. langsung metu. Sik toda, sik ngomong-ngomongan kok. Durung Nah, toh. iki mari ngene kan di-crop. Mari ngene kan di-crop. Sing edit iki kok. Siapa yang edit? Padia. Ya silahkan. Ya Allah, gak cukup penyimpananku gak cukup. Dia sih PDD Silahkan loh ini. sukarelawan. Oh, aku si acara ya. Ya udah, penutup dulu aja. Penutup dulu aja gampang. Iya dong. Gak bisa ya. Termasuk editing. Gampang, ada Mahda. Aku tuh mau paket include Kopor editing. Ya berapa Iya, menit Bang. iki, Bang? Gak ngerti sih, dilut. Ayo Iya. deh. Penutupan. Penutupan. 6 menit. Baik semuanya untuk Sik toda hari ini. bajingan. Kurang Ya Allah. Setelah kurang ber- balik neng TP. Ayo, 1, 2, 3. Baik semuanya, cukup sekian untuk podcast kali ini. Apabila tadi ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung, Banget. kita dari kelompok 5 3. Oi. yang sebesar-besarnya. Sekian. 3, kelompok 3. Ya salah Mas, kalau ada salah kan minta maaf Mas. Nah ini tadi salah jadi minta maaf. Udah dulu kan. Enggak dimaafin. Kelompok 3. Anu, kembali awal. Ulang. Kembali. Kamera roll. Action. On kamera kabeh sih, Rek. Udah. Ya Allah, sopo maneh. Terima kasih atas jawaban-jawaban para narasumber ngono.
Mm. Wis mau rekam Rek, lagi sih. nek iso ana Wes, kesimpulannya, Rek. Jadi kesimpulan dari ini tuh apa? Jose sing gawe kesimpulannya ayo. Lah Tidak. harusnya nek plongo ndek kene iki. khusus Iki yo apa Madang kesimpulannya? Ganteng. Ayo Mbak Hos gawe kesimpulan. Jadi Kesimpulannya kesimpulannya apa terus habis itu terima kasih gitu. Madang Ayo Ganteng. bikin aja bikin. Madang Ganteng. Silakan. Iki lo Apa Mas ana Ganteng? rangkuman sih, Mas Rek. Ganteng, Wacana silakan. wis rangkumane. Kau Nanti, ono. Rek. Kayak Nanti. Kau ono kesimpulannya ternyata. Kau disorientasi seksual itu sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan. Ya wes Ya, bener. Wes mulai wes. Ayo udah. ayo ayo langsung. Ayo. Kamera ayo. Tambah Roll no action. karena menentang apa? Ajaran-ajaran Ya wes ajaran pure agama. kebenaran sih Ya. norma manusia sih. Ayo rek, bateraiku karek 9%, Cuk. Wis toh. Wes, ket mau tak rekam. Iki kok kropen. Bodo amat. Baik, sekian untuk kali ini dan terima kasih untuk para narasumber yang jawabannya sangat luar biasa. Saya goodbye kepada penonton dulu dong. Wes, Baik, kesimpulannya di. Dah iki lho. Kesimpulannya Udah cepetan dah. Dan kesimpulan dari podcast kali ini adalah kita sebagai manusia itu harus menuruti kode kita sebagai manusia, tidak boleh melakukan disorientasi seksual tersebut seperti LGBT atau semacamnya itu, karena itu menyalahi bahasa norma gampangnya manusia. itu seperti melenceng pada ajaran agama ya, Mas. Ya, melenceng, sangat melenceng itu. Nah, ya. Oke. Dan terima kasih juga kepada yang menonton nantinya. Sekian apabila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karo ya.